Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang soleh dan solehah. Tetap semangat ya dalam belajarnya ya. Hari ini masih bersama saya Ustazah Hadijah. Kita masih di tema yang kedua, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Fokus pembelajaran kita masih matematika ya. Ayo ambil bukunya, buku 2B-nya. Siapkan pensilnya. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kompetensi dasar atau KD yang kita ambil hari ini, kita capai hari ini ya. 3.4 menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan perkalian dan pembagian. 4.4 menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Tujuan pembelajaran menyelesaikan kalimat pembagian dengan bilangan 1 dan dengan bilangan yang menghasilkan bilangan 1 dengan tepat. Menyelesaikan kalimat pembagian dengan bilangan itu sendiri. Menyelesaikan hasil perkalian 3 bilangan dengan cermat. Menyelesaikan soal cerita terkait pembagian dengan bantuan benda konkret. Kita masuk dalam pembahasan kita kali ini. Buka bukunya halaman 103 ya. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1? Masih ingat ya? Pembagian adalah pengurangan berulang suatu benda. Perhatikan contoh. Nah, contohnya ya. Di buku kalian ini 103, halaman 103. Saat berwisata, Benny membawa 4 kue. Kue tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kotak makan. Berapa banyak kue di kotak makan tersebut? Jawabannya, nah, di sini ada kuenya 4. Ya, nah. Pengambilan yang pertama berarti 4 dikurang 1. Ya. Setelah itu dikurangi 1 lagi pengambilan kedua. Baru pengambilan ketiga dikurang 1 lagi. Setelah itu pengambilan keempat dikurang lagi 1. Jadi 4 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ada 4 kali pengurangan dengan bilangan 1 sampai habis. Jadilah pembagian 4 dibagi 1 sama dengan 4. Soal latihan. Lihat buku kalian di halaman 104. Saja ambil yang nomor 1 A. 5 dibagi 1 sama dengan titik-titik. Berarti 5 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5 ya.
yang mana ada 5 kali pengurangan sampai hasilnya 0 ya. Yang nomor 1 masih bagian D. 9 dibagi 9. 9 dikurang 9 sama dengan 0. Jadi 9 bagi 9 itu sama dengan 1. Ada 1 kali pengurangan sampai 0. Jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Untuk nomor 1, B, C, E, nomor 2, 3, dan 4. Nanti kalian lanjutkan ya mengerjakannya di rumah ya, sebagai bahan latihan kalian. Selanjutnya kita menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Biasanya diurutkan dari kiri ya. Perhatikan contoh berikut. 18 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Yang pertama kali kita kerjakan adalah 18 dibagi 2 dulu sama dengan 9. Setelah mendapatkan hasil, baru yang kedua kita kerjakan adalah 9 dari hasil yang pertama dibagi 3 sama dengan 3. Hasilnya adalah 3 ya. Jadi perkalian 18 bagi 2 dibagi 3 sama dengan 3. Cara melakukan pembagian, catatannya, hitunglah pembagian bilangan pertama dan kedua. Hasil pembagian kemudian dibagi lagi dengan bilangan ketiga. Iya, yang Ustazah jelaskan tadi ya. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh soal cerita. Bu guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Berapa lembar kertas yang diterima setiap anggota kelompok? Penyelesaiannya adalah 24 dibagi 3 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Yang pertama kita kerjakan adalah kita bagi 24 dibagi 3 sama dengan 8. Yang kedua, hasil dari pembagian pertama kemudian dibagi dengan bilangan berikutnya. 8 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 4. Jadi kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar. Soal latihan. Lihat soal latihannya yang ada di halaman 106. Ustazah ambil nomor 6A ya. 15 dibagi 3 dibagi 5. Yang pertama kita kerjakan adalah pembagian 15 dibagi 3 sama dengan hasilnya adalah 5. Yang kedua, dari hasil yang pertama, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Yang kedua, soal latihan yang kedua B ya, nomor 6B. 18 dibagi 9 dibagi lagi 1.
Yang pertama kita kerjakan adalah 18 dibagi 9. Hasilnya 2. Yang kedua, pembagiannya 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya contoh soal latihan selanjutnya adalah nomor 7A. Paman menaruh 72 butir telur ke dalam 3 peti sama banyak. Di dalam setiap peti terdapat 4 kardus. Setiap kardus berisi telur sama banyak. Berapa banyak telur di setiap kardus? Penyelesaiannya tadi yang pertama 72 butir telur. Ada 3 peti dan 4 kardus. 72 dibagi 3 dibagi 4. Yang pertama kita kerjakan adalah 72 dibagi 3 sama dengan 24. Yang kedua, dari hasil yang pertama 24 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 6. Jadi banyak telur. Setiap kardus ada 6 butir. Bagaimana Ananda semua? Semoga Ananda paham ya untuk soal nomor 5, nomor 6, C, D, E, BC, nomor 7 BC ya. Silahkan kalian jawab di rumah ya, sebagai bahan latihan kalian. Nah, kita tadi sudah belajar tentang berbagi, ya kan? Pembagian ya, tentang pembagian bilangan ya. Nah, di sini hadis riwayat Bukhari menyatakan, hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi. Masya Allah ya, namanya berbagi itu membahagiakan dan menguatkan rasa kasih sayang. Semoga anak ustazah tetap semangat dalam belajarnya, masih menjaga kesehatannya di rumah, sholatnya masih selalu dilaksanakan, dengarkan nasihat orang tua. Sebelumnya kita simpulkan dulu yuk. Simpulan kita kali ini yang kita pelajari tadi adalah pembagian dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Menyelesaikan hasil perkalian 3 bilangan dengan cermat ya. Ayo anak ustazah tetap semangat ya belajarnya ya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah minta maaf atas kekurangan ustazah dalam menjelaskan pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.